Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisah Lia Putri dengan NIM 2012017881. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perbandingan mazhab dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai ormas dan metode penerapan hukumnya. Nah, di sini terdapat 5 topik pembahasan tentang ormas dan metode penerapan hukumnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian ormas, yang kedua tentang contoh-contoh ormas, yang ketiga tentang peran ormas, yang keempat sikap umat Islam terhadap munculnya ormas, dan yang kelima metode penerapan hukumnya. Baiklah, topik pembahasan pertama yaitu tentang pengertian ormas. Organisasi massa atau disingkat dengan ormas adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan sebagai politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, serta ormas ini dapat memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, topik pembahasan yang kedua yaitu tentang contoh-contoh ormas yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, serta ekonomi. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jami'iyah atau organisasi, ia terlebih dahulu mewujud dalam bentuk jamaah atau community yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter tersendiri. Baiklah, contoh ormas yang kedua itu ada Muhammadiyah atau disingkat dengan MD. Nah, Muhammadiyah ini merupakan sebuah organisasi modern yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini terbentuk karena masyarakat Islam ini berpandangan maju menginginkan terbentuknya sebuah organisasi yang menampung aspirasi mereka dan menjadi sarana bagi kemajuan umat Islam. Keberadaan tokoh-tokoh Islam yang berpandangan maju tersebut terbentuk karena pendidikan serta pergaulan dengan kalangan Islam di seluruh dunia melalui ibadah haji. Salah satu tokoh tersebut ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah ini. Terus selanjutnya ada yang ketiga yaitu LDII atau Lembaga Dakwah Islam di Indonesia. Nah, penggegas dan penghimpunan tertinggi pertama LDII itu adalah Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir. Dia adalah nama kebesaran dalam jamaahnya. Nah, nama kecilnya ialah Madekal atau Madigol atau Muhammad Madigol, keturunan asli pribumi Jawa Timur. Paham yang dianut oleh LDII ini telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971. Setelah aliran tersebut dilarang, kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam atau disebut singkatan dengan Lemkari pada tahun 1972. Lalu pada tahun 1881 ini berganti nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang juga disingkat dengan Lemkari. Selanjutnya yang keempat yaitu Salafi. Salafi adalah sebuah bentuk penisbatan kepada as-salaf. Kata as-salaf ini sendiri secara bahasa bermakna orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Nah, contoh ormas yang kelima yaitu Majelis Tafsir Al-Quran atau disingkat dengan MTA. Nah, MTA ini adalah kelompok Islam yang berpusat di kota Solo yang didirikan oleh Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September tahun 1972. Karena tidak ada kecocokan dengan ajaran Muhammadiyah, ia mendirikan sekolah organisasi MTA, dan Abdullah Tulaif pun menjabat sebagai ketuanya.
dan ajaran NU seperti yasinan, membaca maulid Nabi adalah objek utama mereka dalam berdakwah. Nah, contoh ormas yang terakhir yaitu Persatuan Islam atau disingkat dengan Persis. Persis berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah bernama Haji Samzam yang sejak tahun 1910 sampai dengan 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Dar al-Muta'allimin. Oke, selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu tentang peran ormas yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu melakukan pemurnian akidah umat Islam yang selama ini mengalami penyimpangan dan menjurus kepada kesyirikan, yang dilakukan dengan menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang akidah Islam yang benar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua yaitu membentengi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada akidah salimah dengan ilmu syar'i yang mantap dari serangan-serangan musuh Islam yang ingin menghancurkan umat Islam lewat pemikiran mereka. Yang ketiga, membentengi umat Islam dari serangan kristenisasi. Yang keempat, mengarahkan umat Islam kepada peningkatan keilmuan umat agar mereka mampu membela Islam dan menjaga identitas keislaman dan akidah mereka secara benar. Yang kelima yaitu menyelamatkan umat Islam dari rencana-rencana penyebar aliran-aliran sesat dan menghadapi mereka dengan cara-cara yang legal dan berusaha menyingkap tujuan-tujuan mereka dan membeda kesalahan ideologi mereka. Yang keenam, melakukan penyadaran kepada umat Islam mengenai bahaya dan kesalahan keyakinan aliran-aliran sesat itu serta mengungkapkannya kepada publik dengan argumen yang jelas dan atas dasar pemahaman dan ilmu yang benar. Yang ketujuh yaitu membentengi semua kalangan baik generasi muda wanita, orang dewasa ataupun anak-anak yang menjadi incaran budaya-budaya pendatang yang mengajak orang kepada permesivisme dan memberontak terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur dan mendorong terjadinya kekerasan, tindak kejahatan dan perilaku moral lainnya. Nah, peran ormas yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, serta budaya. Selanjutnya kita memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu sikap umat Islam terhadap munculnya ormas ini. Nah, yang pertama itu mempunyai sikap fanatik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sikap fanatik? Sikap fanatik ini yaitu menolak atau membenci organisasi lain. Nah, sikap ini ditujukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa organisasi lain yang di luar organisasinya sendiri itu tidak benar dan merasa bahwa hanya organisasinya sendirilah yang benar, baik dari pergerakan, pemahaman, manhaj, dan lain sebagainya. Nah, sikap yang kedua yaitu lebih membanggakan organisasi lain daripada organisasinya sendiri. Sikap ini ditujukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa organisasi lain selain organisasinya sendiri itu lebih baik daripada organisasinya sendiri. Nah, hal ini terjadi karena ada kekecewaan atau ketidakpuasan yang ia dapatkan dalam organisasinya yang ia berkecimpung di dalamnya. Sikap umat Islam terhadap ormas yang terakhir yaitu sikap pertengahan. Nah, sikap pertengahan ini yaitu tidak mengklaim hanya organisasinya sendiri yang benar atau fanatik dan tidak mengklaim bahwa organisasi lain itu tidak benar. Sikap pertengahan ini diawali dengan sebuah kesadaran penuh bahwa perbedaan dalam berorganisasi masyarakat itu adalah sebuah rahmat yang perlu disatukan dalam bentuk kerjasama dan menjalin hubungan yang baik antar ormas-ormas Islam yang lainnya. Tidak menganggap mereka itu adalah lawan. Baiklah, topik pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode penerapan hukum ormas yang ada di Indonesia. Nah, metode penerapan hukumnya yaitu dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia mempunyai cara-cara tersendiri dalam pengembangan hukum Islam itu tersendiri dan selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta qiyas dan ijma' sebagai rujukan pertama dalam setiap pengambilan atau mengistinbatkan suatu hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi metode penerapan hukum ormas ini yaitu terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, qiyas, serta ijma'.
Baiklah, dari pemaparan materi tentang ormas dan metode penerapan hukumnya, di sini saya akan memberi kesimpulan sedikit mengenai ormas. Nah, hampir semua ormas Islam yang muncul di dunia Islam ini dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan yang mendesak di dalam bidang keagamaan. Di antaranya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri dari agama yang lurus atau Islam maupun serangan dari pihak luar yang berusaha mencemari pemikiran umat Islam dengan akidah-akidah sesat serta budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kelatar belakangan umat Islam inilah yang mendorong para tokoh umat Muslim membentuk organisasi untuk menghimpun kekuatan demi mengembalikan umat Islam ke jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, itulah tadi pemaparan video pembelajaran tentang materi ormas dan metode penerapan hukumnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.